Salam damai sejahtera Kristus. Kiranya Tuhan membelas kasihani kita semua. Saudara-saudari, di masa pandemi COVID-19 ini, sungguh satu keadaan yang sangat menyulitkan kita semua. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus menjadi teladan bagi banyak orang. Bagaimana kita hidup mentaati Allah, mentaati pemerintah, melalui mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, supaya kita tetap sehat, terpelihara, baik roh, jiwa, dan tubuh kita, sampai Tuhan datang. Saudara-saudari, di dalam masa pandemi ini banyak orang yang mengalami kesulitan, baik ekonomi maupun kehidupan. Banyak yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu, saudara-saudari, kesempatan ini kita akan menikmati satu topik mengenai kedambaan menjadi seorang pemenang untuk membawa Tuhan kembali menggenapkan janji kedatangannya. Saudara-saudari, kita harus tetap sehat supaya kita dapat mengerjakan keselamatan dan menjadi seorang pemenang, yaitu seorang yang terus bertumbuh dan berbuah, yaitu memimpin banyak orang, bukan Yahudi, untuk diselamatkan. Hal ini akan menggenapi firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Dan juga kita bisa memimpin mereka di dalam kedewasaan penuh kepada Kristus. Saudara-saudari, kedatangan Tuhan sampai saat ini belum terjadi. Padahal Tuhan mengatakan, "Aku datang segera." Banyak orang mengatakan tanda-tandanya sudah digenapi. Ada gempa bumi, ada perang, kelaparan, dan juga wabah. Tetapi sampai saat ini Tuhan belum kembali. Saudara-saudari, Tuhan Yesus dapat menggenapkan janji kedatangannya jikalau Tuhan sendiri sudah mendapatkan sekelompok orang yang siap sedia, yaitu para pemenang, seperti gadis yang bertumbuh dewasa, penuh dengan minyak, juga seperti seorang hamba yang senantiasa dan berjaga-jaga. Hari ini Tuhan memerlukan para pemenang ini, seperti yang disebutkan di dalam Wahyu 12 ayat 11. Para pemenang adalah orang-orang yang mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dan karena mereka tidak mengasihi hayat jiwa mereka, bahkan sampai ke dalam maut. Hari ini banyak orang Kristen hidup untuk memuaskan dirinya, hidup untuk kesenangan dan kepentingannya. Kalau kita bicara orang dunia, itu wajar. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang memuaskan keinginannya dalam hal pakaian, hiburan, bahkan makanan. Banyak juga yang sekalipun beribadah, namun mereka juga untuk memuaskan keinginannya, bukan memuaskan Tuhan. Karena itu mereka datang untuk mencari di mana musiknya yang bagus, di mana ada artisnya yang cocok. Saudara-saudari, bahkan firman-Nya pun mereka cari adalah firman yang menghibur, yang berkata-kata hanya mengenai berkat, hal-hal yang duniawi. Saudara-saudari, berbeda dengan seorang pemenang. Seorang pemenang adalah seorang yang bersandar kepada darah anak domba. Seorang pemenang adalah yang tidak mengasihi hayat jiwanya sendiri, bahkan sampai ke dalam kematian. Seorang pemenang adalah seorang yang membiarkan Tuhan berbicara di dalam dia, bertindak melalui dia, dan mengalir melalui dia. Saudara-saudari, hari ini Tuhan ada keperluan ini. Semoga Tuhan boleh berbicara melalui kita, boleh bertindak melalui kita, dan bahkan mengalirkan hayat kepada orang lain. Karena itu saudara-saudari yang kekasih, kita perlu memiliki kedambaan ini, yaitu kedambaan untuk menjadi seorang pemenang. Kita perlu berdoa.
Kita perlu mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menantikan sekelompok orang yang matang di dalam hayat. Saudara-saudari, moga Tuhan merahmati kita. Mari kita sambut firman ini di dalam doa. Tuhan Yesus, segala puji dan hormat bagimu. Kau adalah yang berjanji akan datang kembali. Engkau berkata, aku datang segera. Namun sampai saat ini engkau belum datang, karena engkau belum mendapatkan para pemenang yang akan mengalahkan iblis, yang akan melemparkan dia dari surga ke bumi. Tuhan, karena itu aku berdoa kepadamu. Rahmati aku, belas kasih aku, Tuhan, agar waktu-waktu ini aku boleh menjadi orang yang berlatih, sehingga aku boleh menjadi orang yang mengalami hidup menyangkal hayat jiwa, hidup bagimu saja. Tuhan, membiarkan dirimu hidup, berbicara, bertindak, dan mengalir melalui aku. Tuhan Yesus, aku mempersembahkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa padamu. Amin.